hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Jurusan Politeknik Negeri Malang sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Muhammad Zainurianto, kami persilahkan. Selamat pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat, semangat ya, untuk mengikuti demo dan onsite training BIM pada bangunan gedung hijau. Yang kedua, kami ucapkan selamat datang Mas Fitrah, ini saya panggil Mas karena alumni Polinema ya. Kemudian yang kedua Pak Ari, semoga ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi harus ada kelanjutan ya Pak ya. Nah, ada kelanjutan. Dan ini beliau berdua dari Techvi Center dan Pak Ari juga ada di Green Building Council Indonesia. Ini sangat menarik. Saya juga menyapa dari Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, juga Bapak Ibu yang mengikuti secara luring. Terima kasih atas partisipasinya untuk hadir di acara demo dan onsite training. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebuah keniscayaan ya Pak Arya, bahwa ke depan tuntutan untuk bangunan hijau atau yang disebut dengan green building dan yang berkelanjutan atau sustainable development atau sustainable building, mau tidak mau harus kita ikuti. Sebenarnya negara kita sudah lama ke sana, namun yaitu tadi agak lambat. Nah, ini butuh percepatan. Kebetulan di jurusan teknik sipil dan saya yakin juga di jurusan teknik sipil di perguruan tinggi yang lain, tidak hanya di Polinema, sudah mulai menerapkan BIM, Building Information Modeling, dengan menggunakan beberapa aplikasi. Nah, karena tuntutan bangunan hijau dan berkelanjutan ini menjadi hal yang harus kita ikuti, makanya pagi hari ini ada training, karena ini sifatnya masih demo ya. Dan nanti kami berharap dari jurusan tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi bisa diimplementasikan, diaplikasikan untuk pembelajaran dan untuk layanan. Bapak Ibu sekalian, yang green building itu tidak hanya pada penampakannya, tetapi harus dimulai dari perencanaan. Nanti juga pada pelaksanaannya, bahkan pada operasinya. Termasuk juga di dalamnya adalah perawatan. Nah, berangkat dari perencanaan, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah nanti untuk melihat bagaimana sebuah bangunan yang nanti akan menjadi bangunan yang berkelanjutan. Misal, material-material yang digunakan adalah material-material yang ramah lingkungan. Yang kedua, bagaimana kita bisa saving energi. Bagaimana kita bisa saving air ya, kebutuhan air dan seterusnya. Sehingga betul-betul secara keseluruhan konsep yang kita usung atau yang kita buat sebuah bangunan gedung khususnya itu betul-betul menerapkan konsep green building. Mulai dari perencanaan, nah ini mahasiswa Polinema atau vokasi pada umumnya adalah pelaksana. Pelaksanaannya pun juga harus dilakukan dengan menggunakan cara metode pelaksanaan yang ramah lingkungan, termasuk nanti operasinya. Nah, ini pengenalan pada pagi hari ini kami harapkan dapat menginspirasi semua dosen, teknisi, bagaimana kita juga memberikan pelajaran atau pembelajaran yang mengarah pada konsep-konsep bangunan yang ramah lingkungan yang berkelanjutan. Berangkat nanti dari pemodelannya menggunakan BIM. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Ari dan Pak Fitra yang telah hadir di jurusan Teknik Sipil Kampus Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyiapkan kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah join di pertemuan baik luring maupun daring. Kami berharap demo dan training onsite ini membawa manfaat, dampak bagi pembelajaran kita dan nanti bagi green building yang ada di Indonesia. Itu saja, ada kurangnya saya mohon maaf, baik dalam penerimaan maupun di dalam sambutan. Selamat mengikuti demo dan onsite training. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan demikian demo dan onsite training BIM pada bangunan gedung hijau secara resmi kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Zainurianto. Untuk selanjutnya adalah penyerahan vendel dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang kepada TEVI Center. Dimohon kepada Bapak Zainurianto dan Bapak Ari dapat maju ke depan. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainurianto dan Bapak Ari untuk dapat dipersilakan duduk kembali. Baiklah hadirin semua, sampailah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi seminar pengenalan BIM untuk bangunan gedung hijau. Pemaparan materi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ari dan dipandu oleh moderator Bapak Yeskiel Septian Yoganata STMT, serta langsung dilanjutkan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Yeskiel, saya persilahkan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Wah. Baik, selamat pagi juga Bapak Ibu yang hadir secara online di secara Zoom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia atas kepercayaannya kepada saya sehingga saya dipercaya menjadi moderator pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk dapat memandu penyampaian materi dan juga diskusi kita pada pagi hari ini dalam acara demo dan onsite training BIM pada bangunan gedung hijau. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Pak Fitra dari TEVI Center untuk dapat menyampaikan gambaran umum mengenai BIM pada bangunan gedung hijau, sekaligus menyampaikan background dari Bapak Ari sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Fitra, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Kalau saya sekali aja Pak ya. Baik, perkenalkan saya Fitra. Kami dari TEVI Center. Saya kebetulan alumni dari Polinema dari 2004. Dulu belum semegah ini Pak. Sekarang alhamdulillah kembali pulang dengan megah sekali. Perkenalan sebentar. Kami dari TEVI Center, kita adalah penyedia layanan untuk software engineering, training, dan servicesnya atau pendampingan. Jadi kita kolaborasi dengan berbagai prinsipal, distributor, training center, kampus, dan asosiasi-asosiasi. Alhamdulillah, terima kasih Polinema pagi hari ini kolaborasi pertama kami dengan Polinema terkait BIM khususnya pada desain bangunan gedung hijau. Kami melihat Polinema ini memiliki modal yang untuk BIM saya rasa terdepan dan terlengkap karena di Polinema sudah didukung 3 prinsipal BIM untuk menjalankan training atau sudah menjadi authorized training partner. Dan mudah-mudahan nanti akan nambah lagi. Ke depan akan banyak rasanya event-event terkait BIM dari Polinema, otomatis termasuk demo, termasuk training. Jadi buat Bapak, Ibu, dan peserta yang join online, jangan lupa diisikan, kalau belum ngisi absensi, diisikan absensinya, diisi kalau ikut Zoom, ikut dapat link, langsung chat, link di chatnya, nah nama, nomor HP, nanti karena akan ada update-update terkait event-event terkait BIM dari Polinema.
Itu saja dari saya. Oh ya, mohon maaf. Perkenal Pak Ari. Pak Ari ini ahlinya ahli di bidang BIM dan di bidang bangunan hijau. Jadi beliau ini bisa dibilang ya makhluk langka ya. Dalam artian yang baik ya Pak ya. Karena beliau sukanya jadi yang terdepan. Di BIM beliau update, di bangunan hijau beliau update, dan akhirnya menggabungkan antara pemakaian BIM untuk penggunaan bangunan hijau. Jadi monggo dimanfaatkan, mumpung ada waktu untuk ngobrol ketemu dengan beliau. Nanti juga bisa kita open, kalau mau ketemu atau ngobrol dengan beliau langsung, bisa ketemu di trainingnya di akhir Agustus. Di Polinema juga, sekaligus jalan-jalan kalau yang dari luar kota ke Polinema, adem. Pak Ari sudah, saya rasa 10 tahun lebih Pak ya, bergerak belajar dari 9 tahun, hampir 10 tahun. Saya mau lebih-lebihkan ternyata masih kurang. Masih 9 tahun. Tapi 9 tahun sudah jalan-jalan kemana-mana. Jalan-jalan yang saya nggak selalu diajak. Jalan-jalan terkait BIM, jalan-jalan terkait bangunan gedung hijau. Lengkapnya nanti dengan beliau. Kalau nanti ada pertanyaan terkait bangunan hijau, terkait BIM, monggo dengan Pak Ari. Itu saja dari saya. Kalau ada juga pertanyaan terkait software engineering lain, Bapak Ibu, nggak harus terkait dengan BIM, mau terkait dengan plan, power plan, mau terkait desain infrastruktur, silahkan nanti kami bantu, mungkin bisa kami bantu dengan tim kami atau mitra-mitra kami yang lain. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Ari. Monggo Pak Ari. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Ini suatu yang luar biasa gitu ya. Ada permintaan untuk menggabungkan antara BIM dan green building gitu ya. Biasanya kami yang di GPJI yang memulai biasanya. Jadi kita punya training sendiri untuk green BIM itu, tapi menujunya ke lebih cenderung ke green ship-nya gitu ya. Green ship itu rating tools untuk di GPJI. Jadi saya tadi seperti dikenalkan Pak Fitra, saya memulai mempelajari BIM itu karena green building. Jadi permulanya saya keahlian saya di green building. Saya di 2014-2015 saya mengambil sertifikasi untuk profesional untuk green building. Terus habis itu di situ saya melihat ada kebutuhan perhitungan yang lebih akurat. Salah satu jawabannya adalah tentunya BIM. BIM adalah toolsnya. Kalau orang di sana menyebutnya adalah Integrated Project Delivery. Integrated Project Delivery. Itu salah satu toolsnya adalah Building Information Modeling. Jadi bermula dari itu, terus akhirnya saya juga kemudian dipercaya untuk menjadi perwakilan Green Building Council Indonesia di Jawa Timur. Jadi kalau urusan sama green building nanti ketemu lagi nanti sama saya gitu. Ketemu lagi sama saya. Jadi saya lihat karena tadi Pak Fitra sudah menyampaikan bahwa di sini sudah luar biasa menerapkan BIM-nya, ya malah saya harusnya belajar banyak nih. Gitu. Saya cuma bisa sharing aja apa yang kami alami, apa yang kami lakukan, dan saya sendiri sudah gandeng dengan Techfish ini dari tahun 2017-2018 ya. Kira-kira sudah cukup lama juga memperkenalkan building information modeling yang kebetulan juga makhluk langka gitu ya pada zaman itu gitu. Jadi kita ke proyek-proyek kemana dan sebagainya penuh dengan tantangan gitu ya. Sampai akhirnya ada PP yang terbaru kemarin nomor 16 tahun 2021 yang mengharuskan seluruh proyek pakai BIM ya. Itu jadi itu yang mendorong penggunaan BIM menjadi jauh lebih masif. Oke.
untuk presentnya sudah bisa di ya. Jadi saya akan menyampaikan atau sharing ya, sharing untuk BIM untuk bangunan gedung hijau ya. Jadi di sini di sharing ini saya akan memberikan beberapa hal yang akan kami sampaikan di training nanti yang di akhir Agustus gitu ya. Jadi workflow-nya seperti apa dan kami sampaikan seperti apa, dan apabila ada permintaan ditambahkan yang lain atau dan sebagainya, kami akan juga bisa mengakomodasi gitu. Karena BIM ini terlalu banyak gitu ya. Jadi saya sendiri juga harus pilih-pilih. Kita kan nanti trainingnya cuma 3 hari ya. Jadi kalau saya lihatkan ini aja kelihatannya saya juga bingung nanti 3 hari tutup nggak gitu. Karena kan sifatnya workshop ya, bukan seminar satu arah tapi workshop. Jadi workshop itu biasanya tantangannya kan ada permasalahan di lapangan, nggak jalan waktu di running dan sebagainya, itu banyak terjadi. Tapi kita kan sudah siapkan semuanya, model dan sebagainya sudah kami siapkan. Jadi ini bukan nanti training untuk pemodelan. Ya, jadi ini bukan untuk pemodelan. Jadi kalau mengharapkan membuat model tidak ada di sini. Jadi kita anggap modelnya sudah ada, yang dilakukan adalah melakukan modifikasi terhadap model, penambahan parameter atau informasi di dalam model tersebut, sehingga model tersebut akhirnya bisa dipakai untuk perhitungan green building. Jadi arahnya ke sana. Jadi tingkatannya memang sudah tidak memodelkan, tetapi kita melakukan analisis terhadap pemodelannya. Seperti itu. Mungkin dilanjutkan. Ya, ini sebagai overview aja demonya. Untuk pengenalan BIM untuk green building, ya, terus konseptual BIM nanti, informasi dalam model BIM. Jadi ini nanti apa saja yang akan kita sampaikan di training ya. Terus BIM workflow, framework untuk BGH, bangunan gedung hijau. Di dalamnya ada radiasi sinar matahari, energi model secara konseptual, pemanfaatan informasi model BIM, simulasi pencahayaan, simulasi sirkulasi udara, embodied energy, sama carbon life kalkulator. Jadi kalau ngelihat ini kan pasti akan kami singkat-singkat mana yang mungkin kita sampaikan. Kalau semuanya dipelajari software-nya kelihatannya nggak nutut pasti. Ya, jadi kemarin aja ngomong masalah sirkulasi udara ya, hampir 2 hari itu. Jadi mungkin nanti kalau untuk sirkulasi udara saya akan menunjukkan, kalau mungkin nanti pencahayaan kita akan melakukan simulasi, terus energi model kita sudah siapkan, nanti akan tinggal di running begitu dengan memasukkan beberapa informasi. Radiasi matahari model nanti sudah ada, nanti tinggal dilakukan running dan setting seperti itu. Embodied energy juga begitu, nanti dilakukan pengayaan informasi, terus langsung kita lakukan running dan pengambilan data untuk dimasukkan ke Excel atau yang lainnya. Sama carbon life kalkulator, itu modelnya juga sudah ada, nanti kita perkaya lagi modelnya sehingga bisa di running untuk carbon life kalkulator. Jadi intinya itu adalah bagaimana pengayaan BIM-nya supaya bisa dipakai untuk perhitungan 6D. Gitu ya. Mulai dari konsep sampai ke akhir. Jadi konseptual, kayaknya ada konseptual, itu konsep. Jadi cuma kota aja kita bisa hitung. Ini kira-kira energinya berapa. Padahal cuma kota, gitu ketinggian berapa, sudah kita bisa hitung energinya kira-kira berapa. Karena ada masalah lokasi dan sebagainya. Saya singgung sedikit tentang BIM secara umum ya. BIM untuk software gitu ya. Kita akuin bahwa software BIM itu sangat banyak sekali. Gitu. Ya di sini kita bisa lihat. Saya sih nggak bisa semuanya, saya cuma bisa ya Revit gitu ya. Terus ada AutoCAD, mungkin SketchUp. Dulu saya mulai dari SketchUp juga gitu ya. Terus ada InfraWorks, terus mungkin Bentley Pak Fitra gitu ya. Terus yang lainnya lagi ada Lumion, saya mungkin pakai sedikit-sedikit, Recap dan sebagainya. Jadi juga nggak banyak juga. Jadi yang penting penggunaan BIM itu adalah bagaimana kita mengelola data
sehingga kita bisa berpindah software tanpa kehilangan data yang dibutuhkan. Intinya itu di situ. Nanti yang kita lakukan adalah seperti itu. Ini adalah sebuah chart di mana ada perubahan dalam bidang konstruksi. Jadi ini adalah integrated project delivery. Integrated project delivery. Jadi yang sebelah nomor 1 ya, nomor 1 itu adalah masalah fungsi. Jadi kalau ada perubahan, fungsinya seberapa banyak perubahannya. Jadi kalau sebelah kiri, jadi pada pre-design, kalau terjadi perubahan di situ, pasti perubahan fungsi atau performanya besar. Seperti itu. Kalau yang di sebelah kanan untuk grafik fungsinya, garis fungsinya, berarti kalau ada perubahan di situ, ngefeknya kecil terhadap performa bangunan. Sedangkan yang garis kurva yang 2, ya, kurva 2 itu adalah masalah cost. Jadi kalau kita di pre-design, kita rubah itu hampir nggak ada cost-nya. Tapi kalau sudah jadi, DOP, operation, kalau dirubah ya pasti mahal. Jadi seperti itu. Nah, terus grafik yang ketiga, kurva yang ketiga, itu adalah tradisional. Yang konvensional yang sekarang kita sering lakukan. Nah, di situ kita biasanya gegerannya di daerah CD itu, di construction documentation. Biasanya pada saat tender, di mana konsultan ketemu sama perencana, konsultan ketemu dengan pelaksana, ketemu dengan regulator. Gegerannya di situ biasanya. Jadi di situ akhirnya terjadi puncak perubahan. Itu terjadinya di sana. Dan ini terjadi perubahan-perubahan, tapi efeknya juga secara performa dia tidak terlalu banyak, dan cost-nya lumayan karena sudah jadi semua gitu. Nah, apalagi kalau di pelaksanaan berubahnya itu tambah lebih parah lagi gitu. Nah, dengan integrated project delivery itu digeser ke arah lebih depan, yaitu di kurva 4. Jadi di daerah schematic design ya sama di itu detail design ya, di sini nggak ada keterangannya. Di itu detail design itu sudah gegeran. Gitu. Sudah berkelahi antara perencana mungkin arsiteknya dengan tenaga ahli strukturnya dengan MEP dan sebagainya. Di skematik sudah mulai gegeran karena kita mendeliverkannya dengan menggunakan BIM tadi. Sudah gegeran di situ. Nah, pengalaman kami di lapangan adalah ini yang membuat konsultan berkeberatan menggunakan BIM. Karena gegeran itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Gegeran itu biasanya ngomong, wis engko ae nang lapangan diselesaikan. Nah, ini masalahnya kejadian gitu. Jadi biasanya kami karena kami bergerak juga di BIM service, kita melayani BIM untuk konsultan dan sebagainya. Kita yang protes banyak biasanya. Pak, di sini masalah, di sini masalah, di sini masalah. Jadi kalau kita laporan itu ada 1000 berapa masalah. Jadi kita tuh muka penuh masalah. Gitu. Masalahnya kalau kita deliver, kita tuh kelihatan masalahnya di mana. Kita nggak bisa bohong. Gitu kan? Kalau gambar 2D aja, kalau sudah lembarnya sudah 1500 halaman, siapa yang mau ngecekinnya? Tidak ada. Gitu. Tapi kalau di BIM kita akan ketahuan. Itu yang menjadi kenapa integrated project delivery ini dicanangkan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin ini sudah semua pada tahu bahwa BIM itu seharusnya dimulai dari programming itu sudah bisa pakai BIM. Terus kita di konseptual design, konsep aja itu sudah pakai BIM. Terus kita masuk detail design, terus kita masuk analisis, dokumentasi, masuk ke fabrikasi, construction, mungkin di sini sampai ke 4D sampai 5D, terus construction logistik, ya, terus operation and maintenance, renovasi, itu semuanya bisa menggunakan data BIM-nya. Jadi data BIM-nya berkelanjutan. Jadi dipakai terus. Ini juga di lapangan menjadi dilema. Kita tuh bilang, Pak, dari konsultan, data BIM-nya harus dideliverkan ke pelaksana supaya pelaksananya bisa melanjutkan data BIM-nya.
Kadang-kadang konsultannya nggak mau. Nggak bisa, Pak. Itu kan kita yang buat. Itu kan kita yang buat. Jadi yang dideliverkan hanya gambar CAT-nya sama PDF. Nah kan podo wae gitu loh. Maksudnya data itu akhirnya berhenti. Padahal kalau itu dilaksanakan, pelaksana tidak perlu memodelkan dari awal. Ya sudah tinggal data tersebut dinaikkan LOD-nya, level of detail atau level of development-nya. Kan kalau kita DED kan juga 300 sampai 350, dinaikkan menjadi 400. Jadi kan seperti itu. Jadi nggak harus buat dari awal lagi. Kalau buat dari awal lagi kan wasting time gitu. Ya itu yang menjadi kendala juga. Seperti apa harusnya peraturan itu dilakukan. Kalau di luar negeri sudah diadaptasi sudah. Ya. Terus selanjutnya. Nah ini secara umum untuk penggunaan BIM. Jadi kalau di perencanaan kita mulai dari mungkin pemodelan kondisi existing. Kita bisa pakai LIDAR untuk mendetek semuanya, men-scanning dan sebagainya seperti itu, atau dari data ArcGIS dan sebagainya bisa diambil juga. Ini nanti kita akan coba menggunakan Forma nanti yang akan kita praktekkan, itu juga ngambil data digital yang sudah disediakan. Nanti bangunan sama kontur dan sebagainya sudah keambil gitu ya. Nanti kalau mau diperkaya dengan data lapangan seperti menggunakan LIDAR tadi, itu bisa langsung dimasukkan juga. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Estimasi biaya, ini yang umum ya, yang warnanya biru tua itu yang pada umumnya dilakukan. Estimasi biaya, perencanaan tahapan, programming, sama analisis lahan. Itu yang umum dilakukan. Yang biru muda itu yang bisa dilakukan, tapi masih jarang dilakukan. Itu masalah review design. Ya, itu di perancangan, pembuatan desain, analisis struktur itu yang umum sudah, analisis pencahayaan, analisis energi. Yang lain lagi ada analisis mechanical, analisis engineering, evaluasi green building. Kalau di LED kita pakai Revit itu, begitu kita klik LED-nya nanti keluar. Ini comply, ini comply, ini comply, seperti itu sudah. Tapi kita belum. Ya karena ini kalau Autodesk kan punyanya Amerika ya. Dia pakainya LED standarnya, bukan green chip. Kalau di Indonesia kita pakai green chip. Atau di pemerintah pakai BGH. Oke, ada validasi peraturan. Terus ada koordinasi 3D, mungkin pakai CDA. Terus ada perencanaan utilitas lahan, ya, desain sistem konstruksi, fabrikasi digital, perencanaan dan kontrol 3D. Terus yang lainnya lagi di operasional, penyiapan model, penjadwalan perawatan, analisa sistem bangunan dan sebagainya. Manajemen aset dan sebagainya. Jadi panjang penggunaan BIM itu. Jadi kita mau kemana-mana, biasanya BIM itu bisa dipergunakan. Karena itu sebutannya Integrated Project Delivery. Jadi bukan menggantikan gambar kerja. Jadi kalau kita masih berperspektif bahwa penggunaan BIM itu menggantikan CAD, bukan. Ya, CAD adalah software BIM. AutoCAD itu tetap software BIM. SketchUp itu tetap juga software BIM. Tapi dipakai di area mana? Ya, kalau di konseptual, AutoCAD bisa dipakai. Atau SketchUp bisa dipakai di konseptual, tapi tidak di authoring. Jadi penggunaannya menjadi berbeda, bukan softwarenya tidak dipakai, tapi penggunaannya berbeda. Itu yang membedakan. Jadi software-software yang biasa kita pakai ya itu dipakai lagi, tapi dia posisinya di mana gitu. Jadi supaya efektif. Terus selanjutnya. Lah ini mungkin yang kita kenal, tapi ini saya ngambil yang punyanya China ya, sampai 10D. Ya, sampai 10D kalau di Cina. Jadi kakean ini. Kalau di Eropa, Amerika itu sampai 7D. Ya. Terus kalau di Indonesia kita nganut sampai dalam ini ada 8D. Saya nggak tahu sampai mana aja. Coba saya cek lagi.
Tapi kalau di Cina dia menganut sampai 10D. Jadi 1D, kita perhatikan 1D dan 2D itu biasanya adalah masalah administratif. Jadi BIM itu menganut administratifnya juga. Biasanya kalau kita di Project BIM, kita pasti tanyanya macam-macam. Ini sampai kemana, ini seperti apa, ini delivery-nya seperti apa, dan sebagainya. Dan pada umumnya, yang buat KAK nggak tahu. Pokoknya Pak, ada BIM-nya. Masalahnya kita harus jelas. Jadi kan karena kita takutnya multi persepsi. Kita takutnya multi persepsi terhadap hal tersebut. Jadi kadang-kadang kerjaan BIM-nya pelaksana dikerjakan sama BIM-nya konsultan. Bukannya nggak bisa, tapi butuh waktu lebih banyak atau butuh SDM lebih banyak dan butuh hardware lebih besar. Itu masalahnya, ujung-ujungnya di cost. Jadi itu yang tidak masuk. Kadang-kadang minta di perencanaan seluruh pakai rebar gitu. Nggak bisa, tanggung jawabnya bukan di situ. Kalau seluruhnya pakai rebar itu di LOD 400, bukan LOD 300 atau 350. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu yang perlu dipahami bersama. Terus 3D ya pada umumnya kita lakukan, tapi tentunya ada informasi di dalamnya. Terus ada 4D yaitu planning ya, terus habis itu masalah class dan sebagainya. Terus pengukuran, budgeting itu 5D. Nah, yang kita bahas nanti ini lebih cenderung ke 6D, energy efficiency, sustainability, safety dan sebagainya. Terus ada 7D, masalah infrastruktur, real estate, manajemen ya, facility asset dan sebagainya seperti itu. Kami kemarin juga membuat training untuk sama Pak Fitra juga di UNER untuk facility. Jadi masalah aset manajemen sama fasilitas sama maintenance. Jadi BIM untuk ke sana gitu. Jadi lain lagi, pembicaraannya lain lagi gitu. Ya. Terus juga ada lagi masalah real as-built drawing, LOD level untuk detail. Ada lean construction. Jadi kalau kita ngomong kontraktor itu sudah ngomong lean construction. Ini beda lagi nanti. Jadi lebih dalam lagi gitu ya. Terus ada yang 10D itu masalah industrial. Ya. Jadi kalau di China dengan perkembangan yang demikian pesat, dia sampai ke sana sudah didefinisikan sama-sama mereka. Terus lanjut. Ya ini contohnya di yang 3D gitu ya, kita bisa pakai fotogrametri atau kita bisa juga pakai yang pakai lidar tadi. Jadi kalau fotogrametri berarti kita pakai kamera, kalau lidar berarti kita pakai laser. Perbedaannya adalah tingkat ketelitian. Jadi tingkat ketelitiannya berbeda. Kalau kita pakai lidar itu tingkat ketelitiannya jauh lebih tinggi, tapi tentunya alatnya jauh lebih mahal dan biasanya baterainya juga lebih berat. Jadi akhirnya butuh alat yang lebih berat. Jadi kalau bawa lidarnya diangkat sama drone, drone-nya kalau kita pakai lidar itu drone yang besar, nggak bisa drone yang kecil. Tapi drone yang kecil diterbangkan itu berarti dia pakai fotogrametri. Jadi bisa dua-duanya menghasilkan objek 3D, tetapi beda tingkat akurasinya. Gitu. Jadi kalau di perencana fotogrametri cukup, tapi kalau di pelaksana seharusnya pakainya lidar. Jadi di situ kan kita melihat perbedaannya, kebutuhannya seperti apa. Terus rendering yang mungkin pada umumnya sudah banyak diketahui. Terus selanjutnya. Nah ini masalah data. Ya data ini yang akan kita perkaya. Ya. Jadi data ini yang akan kita perkaya bahwa edit type di situ itu bisa kita masukkan banyak data. Ya. Kami sudah melakukan exercise gimana caranya data model tersebut untuk dijadikan klaim terhadap sertifikasi green building. Nah, itu perlu diperkaya banyak. Cara tarik datanya pakainya
coding tentunya pakai Dynamo atau pakai Grasshopper. Ya, mungkin besok waktu training akan kita perlihatkan, tidak kita praktekkan ya. Jadi kalau kita dipraktekkan bisa-bisa seminggu nggak habis nanti ya, karena kita ngoding. Jadi ngoding untuk ngambil data untuk jadi laporan. Itu juga bisa. Jadi karena BIM ini pusatnya adalah informasi, jadi banyak data yang bisa dimanfaatkan. Ya. Terus ada di situ scheduling mungkin sudah dilakukan, ya. Clash detection, ya itu selanjutnya terus. Nah, terus melakukan VTO dan cost gitu ya. Jadi ini untuk masalah RAB, estimasi biaya dan sebagainya seperti itu. Terus ada fabrikasi sama mungkin masalah review desain, mungkin value engineering. Lanjutnya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Jadi jangan ditunda sampai terakhir. Monggo silakan. Nah, ini ada beberapa hal yang kemungkinan nanti kita lakukan. Yaitu diantaranya solar analysis. Jadi kita mengukur berapa sih radiasi bangunan yang diterima oleh bangunan. Coba kita perhatikan gambar ini. Gambar ini hanya massa saja. Massa saja itu maksudnya kotaannya aja, tidak detail. Ya. Tapi dengan radiasi, dengan kita memperkirakan radiasi, kita tahu sisi-sisi mana yang panas. Gitu, sisi-sisi mana yang panas dan bagaimana cara memperlakukannya. Sebagai contoh, yang sebelah yang panjang itu warnanya oranye, berarti dia sedikit panas, ya. Dengan cara hadap yang sama, tapi diberi bilah, terjadi penurunan radiasi. Dengan ada bilah sirip itu, jadi warnanya jadi biru. Jadi kita langsung bisa mengetahui bahwa sirip itu mengurangi radiasi. Gitu. Jadi biasanya kita kalau itu mau kita buat jendela, kita harus turunkan radiasinya dulu. Ya, baru kita buat jendelanya. Jadi kalau masih panas jangan dibuat jendela karena panasnya pasti masuk, akhirnya nanti pakai AC-nya juga boros. Jadi seperti itu. Jadi kita langsung bisa paham di mana daerah-daerah yang perlu kita kasih pembayang dan sebagainya. Kami di arsitek melakukan seperti itu. Dan ini kadang-kadang kita kan kemarin-kemarin mengatakan oh kalau selatan terus habis itu ada utara ada ini. Kalau ini sudah real keadaan nyatanya. Atau kalau kita nanti akan exercise satu menggunakan insight ini juga, kita juga melakukan exercise dengan menggunakan forma. Kalau forma itu malah bangunan sebelahnya ada. Terus ada tanamannya ada gitu. Jadi itu nanti akan bisa berpengaruh juga terhadap hal tersebut. Oke. Terus siapa yang lain? Nah, ini adalah angin. Bangunan ini sama dengan yang sebelah tadi. Tapi sebelah tadi hanya masa kotaknya saja, ini detailnya. Ini detailnya. Ini kebetulan adalah TK Pahoa di Jakarta yang kemarin mendapatkan sertifikasi untuk net zero. Ini sekolah TK kalau nggak salah. Itu di daerah sana di Jakarta, di daerah BSD. Jadi seperti ini. Jadi kita simulasikan angin kalau dilepaskan seperti itu kira-kira di mana kecepatan anginnya yang tinggi dan sebagainya. Akhirnya kita kapan mau dimasukkan ke ruangan, kapan dikeluarkan lagi, kita bisa merencanakan dengan baik. Jadi ini ada simulasi angin. Ya. Nanti kita juga ada bukan simulasi ini yang dilakukan, kita pakai simulasi yang lebih sederhana, simulasi angin yang konseptual yang kita akan ada di training. Kalau ini simulasi angin yang detail. Ya. Enggak nutut kalau ini tadi. Jadi saya bilang bisa 2 hari sendiri gara-gara yang detail ini. Karena runningnya juga butuh waktu, ya. Belum lagi melakukan setting, semuanya harus dimasukkan. Data-data udara itu dikasih viskositas berapa itu harus dimasukkan semua parameter-parameternya. Nah itu jadi
panjang ceritanya kalau detail. Ya, terus selanjutnya. Nah, ini adalah masalah daylight. Ya. Jadi kalau kita buat kira-kira daylightnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa mengetahui bangunan tersebut itu daylightnya seperti apa. Ini besok akan kita lakukan running. Jadi modelnya sudah kami siapkan, nanti tinggal mengatur lokasi, terus kita melakukan running. Yang penting adalah location. Karena location itu menentukan garis edar mataharinya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita buat model gini terus dilengkapi begini nggak selesai-selesai pelatihannya. Nggak selesai. Kita intinya bagaimana pola pikirnya data tersebut bisa dilakukan perhitungan atau analisis seperti ini. Terus selanjutnya yang di bawah mungkin. Nah, ini lighting analysis gitu ya. Bisa juga lighting analysis di sini kalau kita tahu setting di ini kebetulan yang bukan yang animasi, kalau yang animasi kita bisa nyalakan lampu, matikan lampu, jam berapa dan sebagainya. Jadi bukan rendering dia. Dia bukan rendering. Jadi kita ngatur waktu, ngatur tanggal, matikan nyalakan lampu, keadaannya seperti apa, dia akan real time. Itu juga ada. Ya. Terus selanjutnya. Tapi mungkin kita tidak ngarah ke sana karena itu butuh waktu lama. Ini contoh yang lain adalah untuk CFD untuk masalah VAC. Jadi gimana sih kecepatan apa itu anginnya, turbulensinya seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri base desainnya seperti itu, tapi begitu yang sebelah yang desain nomor 2 itu diberi bleed. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada bleed, ya, ini ada bleed untuk mengarahkan anginnya gitu, mengarahkan sirkulasi udara yang ada di dalamnya. Akhirnya turbulensinya maksudnya untuk dikecilkan. Yang sebelah sini, lah ini dilingkarkan juga, sehingga di sini kecepatannya akan lebih merata. Jadi efisiensi terhadap saluran udara itu juga bisa dilakukan simulasinya. Ya. Terus selanjutnya, nah ini adalah energy analysis. Energy analysis yang untuk konseptual, ini konseptual. Nanti besok akan kita praktekkan juga untuk energy analysis yang konseptual. Jadi cuma butuh kotak-kotak saja, jadi makanya dilakukan karena gampang. Terus tinggal di running, semoga internetnya cukup kuat, gitu aja. Semoga internetnya cukup kuat untuk mengupload data, terus habis itu bisa menggetter datanya. Jadi intinya ke sana ini. Jadi intinya ke sana. Biasanya kendalanya satu, masalah internet biasanya. Jadi kalau ininya gampang. Nah, di sini kalau kita lihat, perhatikan baik-baik. Jadi satu bangunan ini, jadi secara data BIM, ya, secara data BIM kita bisa melihat dia berapa sekarang KWH-nya gitu ya. KWH per meter persegi per tahun. Terus habis itu kita lihat building orientation. Nah, secara data BIM-nya awal itu di sini orientasinya, yang segitiga ini. Ya. Kalau ke sini berarti dia bisa turun. Jadi dia kalau digeser ke sini kebutuhan energinya turun. Kalau digeser ke sana kebutuhan energinya naik. Jadi gedung itu diputar. Dengan berapa derajat? Ini data BIM, ini diukur diputar berapa derajat. Jadi inti cara bacanya begitu. Jadi kita bisa ngatur, oh ini kalau tak putar sekian, kira-kira turunnya seberapa? Atau naiknya seberapa? Jadi makanya gedung kadang-kadang nggak lurus saja, dia diputar dikit dan sebagainya untuk bisa melakukan penghematan ini. Terus selanjutnya, dapat di bawahnya. Nah ini juga masalah WWR. Berapa besar jendela di dalam satu sisinya? Ini sisi untuk shorten ya. Jadi sebelah selatan. Itu seperti apa? Jadi kalau WWR-nya 15 itu sekian. Kalau WWR-nya jendelanya besar, 95% adalah jendela, itu kebutuhan energinya sekian.
Jadi kita bisa cari yang optimal yang mana. Gitu. Terus geser lagi. Nah, ini adalah shading. Shadingnya seberapa panjang? Kalau sekian, itu ini sekian dan sebagainya. Nanti ditotal semua sama dia. Jadi secara konsep, ini bangunannya belum jadi, ini baru kotak aja. Dia ngomong, kalau yang sisi ini, jendelamu gedemu segini, itu kira-kira energinya berapa? Coba begitu aja. Kita belum buat jendelanya, belum. Ini kan belum ada jendelanya, belum buat jendelanya. Ini kotak aja bisa kita analisis seperti ini. Akhirnya itu menjadi acuan perencana untuk membuat jendelanya seberapa dan sebagainya gitu. Jadi sudah dari awal sudah dilakukan. Terus, nah ini masalah glassnya, single glass, pakai stop sol atau pakai apa ya di sini. Pengambilan keputusannya pakai apa? Nah mau dihit seberapa? Jadi ini adalah gambaran. Ini nanti akan kita praktekkan karena ini memang relatif mudah biasanya. Tapi tadi kendalanya biasanya di koneksi. Ya. Terus selanjutnya. Ya, ini yang 7D ya, secara umum. Nah, seperti itu. Mungkin masalah aset, terus masalah operasi dan sebagainya. Jadi kemarin kejadian kita melakukan training ini karena UNER itu bilang, Pak sekarang semua proyek pakai BIM. Pelaksana ini ngasihkan kami data BIM, ini data mau diapain? Kalau bangunannya jelas kan, tapi kalau datanya mau diapain? Nah terus kita melakukan ini, kita buka bahwa itu adalah digital asset. Biasanya penyerahan file BIM untuk handover itu tidak hanya file BIM-nya, tetapi sudah harus dengan kopinya. Jadi di dalam file itu ada aset apa aja. Itu didetek semua dan itu nanti orang aset itu tinggal ngasih serial number. Sudah langsung jadi. Bahkan biasanya bisa dibuatkan serial number untuk per tipe. Mungkin pintu serial number ini. Tinggal angka belakangnya ditambah sendiri sama orang aset. Jadi lebih mudah. Jadi per tipe sudah ada serial number awalnya. Akhirnya akan lebih mudah. Waktu diserahkan, itu nama orang aset itu seneng banget itu. Udah datanya sudah tersedia semua gitu kan. Dia tinggal ngecekin di lapangan benar nggak ini anunya seperti apa dan itu untuk melakukan pemeliharaan akan jauh lebih gampang nantinya. Ya. Kan selama ini kan begitu diserahkan kan siapa itu dicatat satu-satu. Itu yang terjadi gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya data BIM, ini seharusnya bisa dilakukan. Ya. Malah kita menantang ke mereka seharusnya kebutuhan BIM itu datangnya dari orang operation atau orang aset. Mau nggak mau itu mulai dari perencana sampai pelaksana pasti pakai BIM. Karena sudah dituntut. Aku minta informasi ini aku dapat. Dari perencana aku minta informasi ini. Dari pelaksana aku minta informasi ini. Udah, pasti delivernya bagus. Tidak asal buat untuk menggugurkan kewajiban. Biasanya kami mendampingi untuk beberapa proyek yang menggugurkan kewajiban. Karena di kontraknya ada data BIM, Pak. Jadi terpaksa harus ada data BIM-nya gitu. Berapa lama ini ngerjakan? 1 bulan selesai. Arsitek, struktur, MEP. Saya ketawa. Apalagi sudah akhir-akhir tahun gini nih waktu-waktu gawat. Banyak orang datang dengan melakukan begitu. Lah kan repot juga kita itu ya gimana gitu ya. Tapi makanya kita terpancing untuk seharusnya begini gitu. Ya data ini jauh lebih baik. Oke selanjutnya. Nah ini mungkin LOD, mungkin semua sudah paham. Kita ada LOD 100 untuk konsep, terus masuk skematik di LOD 200. Design development kita masuk di 300, terus pelaksanaan L400, as build-nya di
LOD 500. Jadi biasanya datanya sama, harusnya dialirkan. Itu yang tadi saya cerita, kadang-kadang tidak dialirkan. Nah, kita memang yang memproduksi kita, tapi kan kita tidak punya kuasa untuk mengalirkan data. Kan tergantung konsultannya kan. Kalau mau kan ya karena mereka yang akan mengalirkan, bukan kami gitu. Meskipun datanya ada di kami gitu. Jadi kalau nggak mau ya udah kita diam aja kan. Ya itu menjadi kendala yang seharusnya hal itu tidak terjadi. Terus lanjutnya. Ya ini LOD untuk tembok gitu ya. LOD 200 ya berarti dia hanya dinding gitu aja sudah selesai. Ya, kalau LOD 300 dia sudah ada lapisan-lapisannya. 350 mungkin ada kolom praktis sama balok lantainya dan sebagainya sudah terdefinisi semua. Kalau 400, nah ini tujuannya ke pelaksana. Jadi kalau pelapisnya lembar ya lembar, berapa lembar. Kalau lantai biji ya biji gitu. Kalau kita mau ngecor beton segini, mau dibagi berapa tahap, seharusnya juga masuk. Gitu. Jadi dibagi. Jadi akhirnya nanti ngecornya sini dulu, dan sebagainya seperti itu. Jadi tahapan itu bisa dibagi di LOD 400. Ya, selanjutnya. Formit. Ya. Jadi ini adalah sebuah untuk konsep. Nanti kita lihat apakah kita pakai format, apakah kita pakai format dan forma atau hanya forma saja. Nanti saya coba exercise di waktunya. Ya, jadi kita sekarang ada format, ada forma juga. Jadi format ini lebih cenderung kayak kita Google SketchUp gitu ya. Ya ini format itu pakai itu. Jadi format ini sangat efektif kalau kita menggunakan tablet, terutama Apple, iPad. Ya, sayangnya Android tidak dilayani. jadi jadi kelihatannya Autodesk ini berusaha masuk ke area Apple. Karena selama ini kan software Autodesk itu tidak bisa digerak di Apple kecuali AutoCAD. Ya kan yang lainnya kan nggak bisa, Revit nggak ada di Apple apa nggak ada, semuanya nggak ada. Nah yang Formit ini disediakan hanya khusus iPad biasanya, nyaman. Kalau di komputer bisa, Windows bisa dan sebagainya, tapi paling nyaman yang pakai iPad. Jadi kita pakai pennya atau pakai cerit selesai. Jadi mungkin bisa dilanjutkan. Dadat. Ya, yes. Nah. Jadi dia pakai dengan menggunakan tablet. Jadi saja kalau kita mau mengkonsep begitu pakai format itu mudah gitu. Jadi kita jalan-jalan mungkin di mobil atau apa gitu ya. Ide tinggal coret-coret di situ, ditarik-tarik bisa jadi. Jadi kalau orang-orang harus mau coret suka dengan ini gitu. Kalau orang-orang sipil katanya nggak pakai. Tapi nanti akan kita lakukan adalah untuk salah energi analisis. Modelannya sih gampang. Terus jadi ini adalah Formit 360. Jadi kita tinggal ngambil kayak ada peta begitu, kita tinggal ngambil area mana yang mau dimasukkan, yaitu apa itu untuk Windowsnya juga sudah tersedia. Jadi begitu dimasukkan, dia sudah langsung masuk petanya. Jadi seperti itu, memang semudah itu. Jadi memang dia ngambil datanya seperti itu. Jadi itu yang membuat mudah untuk melakukan konseptual di sini gitu. Ya, tinggal digaris gitu, dibuat, terus habis itu digabungkan. Ya seperti kita gambar di SketchUp gitu ya. Ya, tapi kita menggunakan tablet ya, tinggal ditarik push and pull dan sebagainya seperti itu.
Ya, itu menggunakan Autodesk Formit. Jadi ini yang mungkin nanti kita akan coba lakukan. Kalau modelnya cuma model begini saja nanti yang kita praktekkan, karena ini relatif cepat dan mudah gitu ya. Ya, atau nanti forma, berikutnya lagi nanti ada forma. Jadi cepat kalau untuk mau buat ininya itu cepat banget gitu. Jadi makanya kami kadang juga sebagai dosen juga harus update karena jangan-jangan mahasiswanya bisa sulap. Terus dosennya kagum-kagum aja, padahal itu digarap tadi dari jalan ke sini cuma setengah jam jadi. Nah ini dimasukkan ke insight tadi. Jadi panas tadi, diatur orientasi dan sebagainya. Jadi dari situ, dari format langsung di-upload ke insight, terus keluar ininya tadi, menghadap ke arah mana dan sebagainya. Nanti keluar energinya kira-kira berapa, terus bisa dilempar ke Revit. Jadi seamless itu. Jadi dari situ dilempar ke sini, dari sini jadinya seperti apa, lempar lagi ke Revit, Revit tinggal nanti didetailkan. Gitu. Jadi itu kalau kita mau dimaksimalkan. Nah, juga masalah terrain juga itu sudah bisa terwakili di situ. Jadi waktu kita ngambil itu bukan hanya bangunan sekitar, juga terrainnya juga akan keluar. Jadi kontur-konturnya, kontur secara digital ya, yang ditangkap oleh satelit. Jadi kalau nanti ada perbaikan, mungkin survei lapangan dan sebagainya, nanti bisa disesuaikan. Tinggal dimasukkan data CSV-nya, nanti akan disesuaikan, konturnya berubah. Gitu. Hah? Iya. Dulu ada, waktu Formit ini pertama keluar, itu ada Android dan ada iPad. Ya, saya sudah sempat mengalami menggunakan yang Android pakai tablet. Tapi habis itu enggak ada lagi gitu. Karena Formit ini sifatnya web based. Jadi dia tidak bersifat install. Jadi tergantung dia mau gimana kan, web based soalnya. Ya, dia web based soalnya. Jadi kita nggak perlu install. Jadi biasanya nggak ribet. Sangat nggak ribet. Formit ini sangat nggak ribet. Ya. Kalaupun diinstal cuma APK aja gitu. Jadi cuma anu itu. Jadi dia punya web base dan punya APK-nya. Ya, terus. Nah, bisa dikombinasikan dengan Dynamo. Dynamo ini adalah scripting di Autodesk. Ya, engine-nya pakai Python. Jadi kita bisa membuat apa dan sebagainya dengan menggunakan parameter-parameter itu, dia langsung buat sendiri gitu. Jadi menggunakan Dynamo. Ya. Terus lanjutnya. Nah, ini tadi masalah insight, conceptual energy simulation. Terus tadi sudah saya jelaskan sebagian. Jadi seperti ini. Jadi orientasinya, ini orientasi dan sebagainya. Terus lanjutnya. Ya. HVAC-nya. HVAC-nya seperti apa? Tadi BWR-nya. Jadi setiap sisi itu ada sendiri-sendiri. Jadi kita bisa atur kebutuhannya seperti apa. Termasuk masalah material dan sebagainya. HVAC yang dipergunakan itu kita bisa ngomong di sini. Terus kita ngomong masalah pakai solar cell apa enggak, berapa banyak solar cell-nya, itu bisa disimulasikan secara konsep. Ingat, ini masih konsep, belum detail. Detail nanti ada lagi Green Building Studio. Itu yang detail. Oh,